banyak juga yang menjadi korban gitu. Iya. Banyak yang menjadi korban perdagangan manusia. Apalagi mentally mereka juga masih harus dikasih awareness tentang itu. Karena I was quite shocked loh. Aku shock talking about how easy people can jatuh loh ke pinjol, judol. To the point ya kita juga ada kasus-kasus di mana ada yang sampai ya diiming-imingi kerja di luar, ya kan? Padahal sudah human trafficking gitu kan. Untuk menjadi pemimpin kita harus punya gelas kosong yang harus kita sediakan. Setiap kita bertemu orang itu kita harus serap ilmunya, kita harus minta advice-nya. Kalau aku nggak bisa membantu, setidaknya aku sudah mau mendengar, aku sudah menampung, setidaknya aku bisa membantu sedikit gitu. Teman-teman di Sulawesi Utara ini harus aware dengan kejahatan-kejahatan yang sekarang lagi marak-maraknya gitu. Banyak juga yang tergoda dengan diiming-imingi pekerjaan dengan upah yang fantastis gitu, yang ternyata Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop loving. Brother Bara Prima. Yes. Welcome to the Impact Journey Podcast. Finally ya, kita lagi nyari waktu. Pas aku dari Aussie mau ke Manado, kamu balik ke Banten, ke Serang. Sekarang puji Tuhan banget kita bisa dapat. Puji Tuhan, thank you banget Kak Rio sudah mengundang juga. Siap, thank you loh buat waktunya. Aku sangat very excited hari ini bisa diskusi ya, kita podcast dengan kamu karena I know akan ada gebrakan-gebrakan nih di Sulawesi Utara. Dan mungkin teman-teman juga yang nonton dan mungkin juga kenal dengan Bara sudah melihat brother kita ini sudah sedang membangun juga anak-anak muda di Sulawesi Utara, dan I'm very proud of you. Dan mungkin as always kita nyantai aja mulai. Mungkin sekarang lagi sibuk apa bro, dan keseharian lagi bikin apa? Harus perkenalan dulu nggak nih? Gak apa-apa sih, pasti udah mulai banyak yang tahu nih. Pertama-tama terima kasih dulu nih Kak Rio untuk undangannya di Impact Journey Podcast gitu. Jadi salam kenal semuanya, saya Bara Prima, dan tadi pertanyaannya lagi sibuk apa ya? Iya. Lagi sibuk apa ya? Jadi mungkin ada beberapa perusahaan juga yang lagi urusin gitu ya. Tapi memang aku basicnya tidak di Manado, tidak di Solo, tapi ada beberapa perusahaan juga di Serang, di Banten, di kota Serang. Jadi ya bolak-balik Jakarta, Serang, dan Manado gitu. Tapi juga sekarang lagi bergerak juga di kegiatan-kegiatan pemuda juga. Sekarang juga lagi terakhir juga kemarin habis dilantik sebagai ketua TIDAR gitu ya. Congratulations. Thank you so much. Jadi sekarang lagi ada beberapa organisasi, pertama TIDAR, terus yang kedua juga ada Putra Putri Literasi, terus ada lagi ICCN. Jadi Indonesia Creative City Network. Jadi teman-teman industri kreatif di Solo gitu. Ya, itu deh. Wow, lumayan loh berorganisasi dan bolak-balik nih jadinya. Iya, betul. Gitu. Nah, bicara kan sudah lumayan nih menjelajahi mungkin Sulawesi Utara. What do you yang paling berkesan dan yang bikin you excited about North Sulawesi itu apa? Yang pasti Sulut itu yang paling berkesan makanannya ya. Wah. Makanan, terus kayaknya kalau tiap hari makanannya di meja makan tuh pasti ada makanan khas gitu ya, gitu. Jadi yang pertama itu makanan, terus kedua orang-orangnya ramah-ramah sih. Jadi karena mungkin kita semua orang semua bersaudara ya. Jadi kita semua di sana sini saling nyapa gitu. Jadi kita nggak ada gap yang gimana-gimana banget gitu. Jadi
itu, terus yang ketiga alamnya sih. Mhm. Ada orang bilang Manado dan Sulut ini sunset-nya tuh nggak pernah gagal gitu. Wah, ya Jadi abis jadi kita yang sering lihat, apa namanya, sunset tuh suka suka banget gitu mhm. dan ya itu sih. Wah, aku jujur sunset in Manado it's Ya, so never good. fail. Wah, it's so good. Itu ada yang sempat bilang kayak luar negeri gitu. Iya Wah, betul. tapi keren banget. Mhm, Sunset di Manado ya? betul. Cute cute. Nah, mungkin kalau tadi, Bara juga udah bilang he is, Mhm, mungkin kalau ada yang teman-teman yang belum tahu, teman kita ini adalah, keluarga dari Bapak Gubernur iya Sulawesi betul. Utara. Nah, bicara soal maybe a little bit of your background growing up ya, Mhm, mungkin boleh nggak sharing sedikit, Bara lahir di mana, besar karena I heard the story kamu cukup pindah-pindah juga ya. iya Nah, betul. mungkin bisa di-share sedikit nih? Oke, ini langsung personal ya Iya, pertanyaannya. heeh. Oke. Pengen tahu nih, kita pengen belajar. Yes, jadi, Bara ini lahir di Serang, Banten. Mmm, Jadi di kota Serang, mmm, ya mungkin banyak pertanyaan juga ya, kenapa di Serang, kenapa nggak di Manado, kenapa nggak di Sulut gitu. mhm, Jadi memang background kan papa itu dulu memang, tentara ya, iya, jadi memang, tugas itu pasti di mana-mana. Itu jadi dari 3 anaknya papa aja itu kita lahirnya di beda-beda. Jadi mmm, yang pertama kakak tuh di Semarang, oh oke, aku di Serang, yang ketiga Vector di Jakarta. Jadi tiga-tiga tuh beda-beda beda dan tempat ya, iya. fun fact tiga-tiga nggak ditungguin pas lahir. Oh gitu ya? Jadi Oh my tiga-tiganya god, pas, papa lagi tugas tugas ya? juga gitu. Mhm, Dan, aku besar di Serang, terus juga sempat pindah juga di Bandung, pindah lagi ke mhm, Jakarta, wah, terus juga, sempat juga papa tugas di Papua, mmm, di Batam juga Batam pernah juga, gitu. Jadi, si Bara ini yang awalnya tidak terbiasa dengan pindah-pindah dan memperkenalkan diri, akhirnya mhm, dipaksa untuk, ya untuk beradaptasi gitu adaptasi kan. juga Jadi ya? nah tapi senangnya kita jadi tahu nih kebinekaan Indonesia itu, Mhm, nggak hanya di satu daerah tertentu gitu. Jadi oke, kita, sering ketemu banyak orang, apalagi di Banten itu kan mayoritas, juga beragama muslim ya. iya, Jadi mhm, kita juga pas dibawa ke Manado yang mayoritas Kristen, kita juga jadi semakin, apa ya, toleransinya tuh makin tinggi iya, gitu, so good so good. gitu. Wow, lumayan loh tiga-tiganya beda Iya beda tempat kita. beda tempat dan lumayan ya pindah-pindah juga. Mhm, Dan berarti sekarang, ya kayak Bara bilang tadi, kesibukan banyak di Banten tetap iya ada perusahaan yang iya betul. dipegang dan juga di Manado ya bolak-balik gitu. Iya, Nah, so good. Nah, mungkin question that mungkin orang-orang pengen juga tahu nih, mhm, your dad is currently a public figure and ya seorang leader di iya, North Sulawesi. Beliau dari background militer ya. mhm, Nah, tapi apa sih yang menurut Bara, how it feels to be the son of seorang Pak Yuli, iya iya kan? Seorang gubernur nih. iya, Sebenarnya mungkin ha mungkin Bro bisa sharing sedikit? oke. Jadi kalau ditanya perasaannya jadi anak Mhm, seorang public figure, iya, apalagi gubernur gitu ya, jadi yang pertama ya bersyukur ya, karena kita juga nggak bisa memilih kita sebagai mhm, jadi anaknya siapa dan iya, lahir di mana gitu. Jadi yang pertama bersyukur karena, mmm, aku percaya juga papa di tahap yang sekarang ini bukan berarti, eee, kehebatan dirinya sendiri gitu. mmm, Yang pasti ada, Tuhan pasti dan juga, apa namanya, support dari keluarga iya, gitu dan aku sangat bangga ada di bagian itu gitu. Jadi, mhm. merasa senang yang pertama, terus yang kedua mungkin juga ada pressure-nya ya gitu. Wah, ya Jadi banyak nih, iya, yang mungkin orang banyak nggak tahu ya? betul. Jadi, mungkin, kalau mungkin teman-teman juga atau, sering lihat juga bahwa pemikirannya anak gubernur itu selalu enak atau selalu Mmm, difasilitasi gitu dan, terkesan menggampangkan sesuatu mhm. itu ya mungkin memang kenyataannya memang iya gitu.
tidak Mhm mhm. bisa dipungkiri dengan segala fasilitas yang ada itu sangat memungkinkan dan sangat memudahkan gitu. Oke, ya. Jadi, nah tapi karena gubernur ini kan jabatan yang tidak selamanya ya, jadi Yes, iya. banyak juga mungkin keluarga atau anak gubernur yang juga, apa ya, merasa keenakan, Mhm. terus di akhir periode papahnya mereka malah, nggak bisa terima gitu kan Oke, gitu. iya, Jadi, mhm. hal-hal yang seperti itu, Bara ini sering, merasa kayak, "Ayo, jangan terlena dengan, Mhm. apa Oh, kemudahan dan iya, segalanya," betul gitu. betul. Karena ini nggak selamanya dan, menjaga nama baik orang tua itu sangat sangat sulit Mhm. gitu. Iya, betul betul. Di mana yang sebelum-sebelumnya kita juga, eee, kalau mau berkata ya, apa, mau ngomong juga terserah kita gitu kan, Mhm tapi mhm. sekarang harus dipikir, Betul, apakah oke. itu menyinggung, perasaan orang, apakah itu berdampak dengan citra orang tua gitu kan Yes. juga, apa ya, sekarang juga sedikit ada pressure itu, Mhm. tapi, eee, hal ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu. Jadi Oke, iya iya. memang, papa itu kan memang basically-nya dulu memang sebagai tentara ya, jadi Mhm. memang, sempat juga beberapa kali dipercaya jadi komandan, dan Mhm. itu rasanya sama sih sebenarnya gitu. Jadi Oke. banyak yang respect, banyak yang, apa, ya respect dan juga, apa ya, mendekatlah gitu Ya ya, ya, mhm. jadi ini bukan hal yang baru untuk Oke. Bara dan keluarga gitu. Jadi kalau orang bilang, "Enak ya jadi anak gubernur," Mhm. enak, emang enak gitu, tapi kita harus memanfaatkan privilege ini dengan baik Dengan gitu. baik. Dan jangan Ya, sampai kita, terlena dengan fasilitas, apalagi ya, betul. karena ini kan semua penunjang, papa sebagai leader Leader, untuk, betul. Mhm. memasyarakatkan masyarakat lah gitu Iya ya. iya. Jadi Mhm. memang ya sebagai tugasnya dia ya mensejahterakan Sulawesi Utara juga gitu. Iya, so good. Mungkin ada kalau there's one thing that I admire from you ya. Mhm, We knowns each other kayak 2024 gitu kan. iya, Dan there's a time I visited you di berkunjung ke rumah di Serang kan. iya iya betul. Ya dengan with the privilege you have waktu itu, aku was quite shocked to see how humble you are. Oke, Karena thank kamu you. kamu sama with your wife Mhm, jemput kita gitu, atau you have ada supir loh. iya, This is in my view like, wow, kita dijemput bara, mmm, ya kan, diajak jalan gitu, and your hospitality I really admire that because thank you. karena kamu sebenarnya bisa ada driver juga, tapi we still drive around di Iya Serang gitu kan, dan itu yang buat aku a very good, lesson ya yang kita bisa belajar karena kadang well, kayak kamu bilang tadi, menjadi seorang juga keluarga pejabat ya ada privilege-nya, tapi iya, jangan sampai kita menyalahgunakan itu, betul. gitu. So good. Talking a little bit ya, about your dad, Mhm, papa. Papa itu di rumah seperti apa sih? oke. Apakah yang orang lihat militer, Iya, yang tangguh gitu kan, yang harus respect, tapi Bapak mhm. sebenarnya di rumah seperti apa? Oke, kalau papa itu di rumah sebagai aku juga bersyukur ya, maksudnya papa Mmm, ini punya, mmm, dia punya peran itu kan banyak ya, mhm, yang yap, di satu sisi lain dia sebagai leader, di satu sisi lain juga dia juga sebagai leader juga tapi di keluarga gitu. mhm, Dan dia sangat-sangat, apa ya, family man sebenarnya ya. oke, Jadi dia, mhm, sangat mendengar apa yang anak dan istrinya kasih advice gitu, terus mmm, juga, eee, ya kita juga mungkin kadang-kadang terbawa juga suasana, apa ya, disiplinnya dia ya gitu. Jadi mmm, karena memang dia juga dulu tentara ya, yes, jadi kita sangat-sangat, apa ya, diminta untuk disiplin juga gitu. yes, Kadang-kadang pasti kita ya. juga, lagi jalan-jalan gitu kan kayak, "Kayak 5 menit lagi ya," gitu. Wah, Wah, itu udah kayak, "Oke oke, kita harus on time," gitu. Nah, dan mhm, itu sebenarnya kita ambil, apa ya, nilai-nilai itu, mhm, ya yang pertama disiplin itu harus menghormati waktu, karena oke, menghormati waktu kita juga menghormati, orang juga orang ya, juga ya, gitu. Jadi papa itu bisa dibilang
yang sangat hangat juga sih di keluarga. Karena sesibuk-sibuk apapun dia, pasti akan menyempatkan diri Mmm, gitu. mhm. Dan fun fact juga, papa itu juga kebanyakan mau makan itu di rumah gitu, Oh, I di see. meja makan bareng kita dan Mhm. disitulah waktu kita buat, sharing story, terus juga, Oke. apa namanya, kasih advice papa juga, Mhm. karena kan papa juga nggak terlalu yang mikirin sosial media ya, dia tuh Mhm. nggak terlalu, aware juga dengan apa yang di sosial media gitu, karena dia fokusnya kerja terus gitu. Dan tapi Oke, ya ya. sometimes kita juga, harus kasih advice juga, "Pah, ini video yang ini viral loh," gitu. Oke, ya. Kadang-kadang papa juga kayak, "Oh iya," gitu kan. Jadi kita harus kasih advice, Ya, apa mhm. namanya, bahwa sekarang tuh jadi gubernur tuh sorotannya tuh luar biasa gitu. Iya iya. Mhm. Apapun gerak-geriknya pasti akan jadi, apa ya, bisa jadi bahan juga mungkin, ya karena mungkin papa juga kemarin menang juga, eee, aku lupa berapa persen gitu, tapi Mhm. kan dari 3 ini, tiga-tiganya juga kuat Kuat gitu. ya, betul betul, Jadi, iya. mungkin harus ada juga waspadanya karena Mhm. kita nggak pernah tahu politik Iya, ke depan gitu kan. selalu gitu. Guys, nggak lama. Kalau teman-teman menikmati conversation ini, percakapan ini, dari podcast ini banyak teman-teman bisa belajar, aku mau minta support lewat follow and subscribe. Karena dari tim kasih tahu aku kalau sudah banyak yang menonton, cuman belum follow dan subscribe. Support dari teman-teman sekecil apapun lewat follow dan subscribe itu sangat membantu untuk channel ini bisa bertumbuh. Dan buat aku personally itu sangat berarti karena kita mau bangun ini menjadi sebuah wadah platform yang besar untuk kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe and follow dan never stop loving. Wow, jadi dari seorang papa Ya, belajar disiplin. mhm, Dan I really like when you mention menghormati waktu orang kan. iya, That's really good karena kadang, ya kita bilang ya apalagi nggak tahu ya, kalau di Indonesia kan apalagi Manado jam karet, iya, on the way katanya. iya, Ya, tapi itu salah satu nilai yang kamu dapat dari iya, papa dan bisa ada di keluarga. betul, So good. Now, bicara with a recent event, mhm, Bro Bara, terpilih menjadi ketua TIDAR di mhm, Sulawesi Utara. Mungkin bisa di-sharing dulu, about TIDAR. TIDAR ini apa? mhm, Dan apa sih fungsinya? Dan mungkin dari Bro sendiri, what do you wanna do with TIDAR oke. in, Sulawesi Utara? Jadi, pertama aku mau kasih, pengertian juga, TIDAR itu, apa namanya, singkatan dari Tunas Indonesia Raya. Tunas Indonesia Raya. Nah, Tunas Indonesia Raya ini, TIDAR adalah salah satu sayap dari Partai Gerindra gitu. Mhm, Jadi sayap kepemudaan. oke. Nah, jadi memang TIDAR ini bergerak di kepemudaan. Nah, karena di TIDAR ini juga ada namanya, kita kalau sama-sama TIDAR bilang 5 cinta gitu. Yang Oh, pertama 5 cinta wise. cinta diri, cinta Mhm, sesama, cinta belajar, cinta, eee, kejujuran, wow, dan oke. cinta Indonesia gitu. Oke, 5 cinta. 5 cinta. Jadi, ini yang jadi DNA-nya Mhm, TIDAR gitu. Dan sekarang, puji Tuhan kemarin juga sudah dilantik sebagai ketua, punya visi misi tentunya menggalang teman-teman di Sulawesi Utara ini untuk, punya pendidikan politik gitu. mhm Dan mhm kita nggak mau terlalu apa ya, nggak mau membawa bahwa politik itu hal yang harus dijauhi, karena anak-anak muda sekarang kan karena suka bilang politik itu, apa ya, mereka terlalu nggak sukalah sama politik gitu ya. mhm, Nah, hal-hal yang oke. ini yang harusnya kita kasih masukan, kasih, saran, kasih juga ilmu bahwa politik ini ya mau nggak mau kita tinggal di Indonesia ini ya teman-teman juga harus, Mhm, pahami dan pelajari gitu. oke, iya. Dan TIDAR ini juga, bergerak juga ada sosialnya juga Oh, I juga see I see. terus,
kegiatan-kegiatan yang, memberikan wadah juga ke teman-teman, pemuda gitu. Mhm. Karena range, usia Tidar ini juga maksimal 40 tahun, jadi kita punya visi misi ya menjadi wadah juga untuk teman-teman, pemuda gitu, Muda-pemudi ya. khususnya di Sulawesi Utara, gitu. Wow, 5 cinta, Mhm, it's so good. Talking about Tidar, why kenapa memilih Tidar Sulawesi Utara? Kenapa ingin bergabung? oke. Jadi, long story short, ya aku Mhm, tuh sebenarnya kan sebelum ini, memimpin juga di Tidar Kota Serang. Liga Serang, Di yes. Kota Serang, tapi setelah itu banyak juga teman-teman yang di Sulawesi Utara ini untuk minta, Bara jadi, ketua di sini gitu. Mhm, Nah, sempat juga mendapatkan penolakan mereka gitu. Jadi aku mhm, tolak untuk kayak, "Sorry aku kayaknya fokus dulu di Serang," gitu. mhm, Karena aku juga, ada beberapa tanggung jawab di sana oke, gitu. iya, Karena kan, bisa dibilang Tidar ini juga salah satu mesin partai juga ya di oke, iya, sana. Jadi mhm, ada beberapa tanggung jawab. Nah, tapi setelah itu melihat, kesungguhan teman-teman ini dan juga, berharap punya pemimpin baru dan juga, mhm, apa namanya, visi misi mereka akomodir jadi, mhm, Bara memilih untuk, "Oke kita jalan bareng-bareng, oke, kita, gerakan Tidar bersama di sini," gitu. wow, Jadi aku juga senang karena semangat teman-teman di Sulut ini luar biasa gitu. wow, Jadi oke, aku harus apresiasi dan akomodir teman-teman ini harus bergerak juga gitu. mhm, Dan kita sebagai anak muda nggak harus, apa namanya, nggak harus juga yang tadi aku bilang, apa, ikutin apa kata-kata orang tentang politik gitu. Jadi iya, kita harus, mhm, eee, kasih tahu lah dengan cara kita sendiri gitu. oke, so good. I think pendidikan politik is important ya, Mhm, mmm, karena jangan sampai juga ya anak muda menjauhi betul, gitu, ya kan. Mungkin kita bisa mulai dari awal untuk belajar, mhm, what is politik, ya kan. How can we do it a proper way mhm, gitu. Dan I really like when you mention ada dukungan yang semangatnya iya, anak-anak Tidar yang ada di Sulawesi betul, Utara dan that's one of the reason that you mau maju, mhm, dan right now sudah dilantik, iya, ya kan, menjadi ketua Tidar di Sulut. betul, Nah, dari situ kalau Bara sendiri melihat s di sisi kepemudaan ya, tapi bicara dulu anak muda di mhm, Sulawesi Utara. Sebenarnya tantangan menurut Bara, kan sudah lumayan nih iya, keliling-keliling juga, juga join creative community, mhm, literasi juga. Apa sih tantangan yang cukup besar yang Bara lihat untuk anak-anak muda di Sulawesi Utara? oke. Nah, tantangan-tantangan ini juga sebenarnya yang menggerakkan hati Bara Mhm, juga untuk turun, ke organisasi-organisasi yang juga, membantu untuk menaikkan, kualitas sumber daya manusia gitu. mhm. Jadi salah satunya ya literasi ya, Oke, ya, karena, ya. aku lihat karakter anak-anak muda di Sulut ini, mereka yang pertama punya semangat, Oke. tapi yang Mhm, kedua, masih juga minim literasi gitu. Minim literasi aku nggak bilang kalau teman-teman, di sini, buta huruf atau tidak mhm. suka membaca. Nah, aku lebih fokus ke, mmm, sekarang ini kan banyak juga ya, apa namanya, teman-teman yang terjebak dalam mungkin judol Oh, yes. atau pinjol, Iya. atau penipuan-penipuan lain yang ada di, sosial media, apalagi di gadget-gadget yang sekarang kita juga pegang gitu. Mhm, Dan itu yang aku pengen suarakan gitu. Teman-teman, di Sulawesi Utara ini harus aware dengan mhm, mhm, kejahatan-kejahatan yang sekarang lagi, marak-maraknya gitu. mhm. Nah, banyak juga yang, tergoda dengan diiming-imingi, apa Mmm, namanya, pekerjaan dengan upah yang yes. fantastis gitu, yang ternyata banyak juga yang menjadi korban gitu. Iya, mhm, Banyak yang menjadi, korban apa, perdagangan manusia. mhm. Apalagi, mmm, ya itu sih, apa, Iya, mentally mereka juga masih harus dikasih awareness tentang awareness. itu. Iya, karena I was quite shock loh, aku shock Mhm,
talking about how easy people can jatuh loh Ya, ke pinjol, betul. judol, dan to the point ya kita juga ada kasus-kasus di mana ada yang sampai ya diiming-imingi kerja di Ya, luar ya betul. kan, padahal sudah human trafficking gitu Mhm, kan. Dan ya aku sendiri agak shock, really mhm. really shock about ya sempat baca data-datanya, berita-beritanya Iya, juga. Dan itu ya mungkin dari literasi tantangan betul. gitu SDM kita juga. Nah, bicara soal ya literasi ya, because Mhm. currently you are leading a putra-putri Putra-putri literasi literasi. Sulawesi Utara. Boleh nggak share sedikit apa Mhm, yang what is putra-putri literasi dan apa yang sedang Bro kerjakan di oke. organisasi ini? Jadi putra-putri literasi Mmm. ini memang, baru baru mau 1 tahun nih Oke. berjalannya. Jadi, mmm, ada 12 anak, Mhm 12 anak-anak muda yang kita punya, program-program untuk, punya kampanye-kampanye literasi gitu. mhm Nah karena, mereka juga masih dalam range umur yang bisa dibilang putra-putri mhm gitu, masih muda-muda, kita juga, punya target untuk, apa namanya, berkampanye literasi ini ke sekolah-sekolah, ya. terus juga, ke komunitas-komunitas anak-anak muda gitu. Jadi, program-programnya kita ini Mhm. juga, apa ya, yang pertama mungkin mengkampanyekan tentang, gerakan membaca buku, itu Oke, sudah ya. pasti ya, maksudnya itu basic lah ya. Terus yang kedua juga kita ada pelatihan-pelatihan menulis, Mhm. terus juga, yang ketiga, kampanye-kampanye digital gitu, Iya. yang tadi aku sempat mention juga, kita harus kasih awareness ke masyarakat Sulawesi Mmm, Utara, ya. apalagi anak-anak mudanya yang, eee, sebentar lagi juga seusia mereka juga akan ada di usia produktif ya, gitu. Jadi Mhm harus kasih awareness juga gitu, mhm. tentang itu. Iya, so good. Because at the end literasi itu adalah fondasi Iya, SDM juga kan, betul. gitu. Move a little bit talking about kreatif ya, Mhm, because, uh, you are leading this iya. organization juga ya. Can you share more about this apa ICC ICCN. and ya. Ya, jadi ICCN ini, Indonesia Creative Mmm, City Network, itu oke. jadi memang kita, apa ya, organisasi yang, menggalang juga teman-teman yang ada di daerah. Karena Mhm. di Sulawesi Utara ini kan ada 15 kota kabupaten ya, Oke. dan aku juga kaget bahwa teman-teman di daerah ini juga punya, gerakan-gerakan kreatif gitu. Ya. Dan dan mereka juga punya semangat-semangat yang harus kita akomodir, apalagi aku juga punya privilege sebagai anak gubernur tadi, Mhm. yang aku bisa langsung sampaikan ke papa Oh, gitu ya, ke yes. Oke. leader gitu Mhm untuk menentukan arah industri kreatif ke depan di Sulawesi Utara ini mhm gimana. Dan, eee, puji Tuhannya juga terkoneksi juga dengan teman-teman yang ada di 15 kota kabupaten, meskipun belum semuanya, mhm. tapi kita on proses kita akan melakukan pendataan agar semuanya nih gitu. Oke. Karena kita nggak bisa bilang, ekonomi kreatif kalau misalkan tidak berkolaborasi gitu ya. Oke, ya. Jadi kita lihat di Sulawesi Utara ini, Mmm, kemarin sempat aku ada kunjungan ke Kota Mobagu, itu ada beberapa teman-teman dari, komunitas fotografi, ada I.O juga, terus juga teman-teman yang ada di, packaging, ya. fashion juga. Nah itu akhirnya dengan kegiatan itu kita punya impact, mereka untuk saling Ya. berkolaborasi. Mhm. Jangan terus-terus mereka, selalu menuntut pemerintah untuk memfasilitasi. Iya. Bahkan banyak juga, pemerintah-pemerintah di kota kabupaten yang sudah memfasilitasi, tapi ternyata komunitasnya nggak jalan gitu. Mmm, Nah, di sini ICCN ini hadir untuk membantu teman-teman ini saling oke. terakomodir juga, karena kalau misalkan, kan kita nggak bisa pungkiri di Sulawesi Utara ini juga jauh ya dari Jakarta, Mhm Surabaya, yang kita juga banyak bahan baku, misalkan teman-teman packaging kemarin yang kita harus import dari China, terus juga habis itu ambil juga dari Jakarta segala macam itu. Jadi oke. ada, apa ya,
keterbatasan-keterbatasan itu. Nah, tapi ternyata dengan adanya ICCN ini, akhirnya dia juga bisa terkonek dengan supplier, Oke. terkoneksi juga dengan, desain grafis yang bisa desain packaging Iya, gitu. makanya namanya network ya, Yes, asik. gitu. Jadi ICCN ini memang tujuannya memang untuk bikin teman-teman yang ada di daerah ini terkonek gitu. Terkonek. Mhm. Oke, ACCN itu program dari pemerintah atau is it a different organization? Dia sebenarnya bukan swasta ya, maksudnya bukan pemerintah, tapi memang, dia under, eee, Kementerian Ekonomi Kreatif Oke, gitu sih, ya, iya, gitu. mhm, Nah, tapi, memang ini apa ya, ya bukan dari pemerintah juga sih mhm, gitu. Jadi memang teman-teman yang penggerak di kreatif aja gitu. di-support. Mhm, Oke, good good. Because aku jujur ya, like talking about ekonomi kreatif, mhm, mmm, di sini banyak kayak teman-teman kita di sini Haris gitu kan, mhm. mereka anak-anak muda Sulawesi Utara yang skill potensinya besar loh. And some of them itu ngerjain project-project dari Australia Ya, with my company wow, gitu kan. nice. Dan jujur ya, I compare Mhm, my client loves what the project yang udah diselesain dari tim-tim yang ada di sini, di Sulut, oke. gitu ya kan. Ini Haris ada buktinya nih. Dia Mhm. kemarin project, internasional dia, bertemu. Wow, Tapi that's the part yang aku takjub juga di mana skill yang ada di Sulawesi Utara, anak-anak muda itu mhm, luar biasa iya, gitu dan ada beberapa yang aku lihat kadang mereka belajar otodidak, betul. right? So I think if we can then connect these old people then, well hopefully, 'cause aku terkonek dengan Kadin di Australia Barat, Oke. maybe that could we could talk about it gitu kan, kita bisa Mhm, connect nih, siapa iya, tahu ada project internasional yang bisa digarap nih di iya, Sulawesi Utara, betul. gitu. Itu yang aku, one of the reason juga Impact Community Podcast hadir kan. Nice. Karena kita udah punya tim juga gitu kan, dan dari situ why not gitu kan. Mmm, Dan I really like when you mention about the network part iya, because kalau nih bisa nih ketahuan, oh ada yang videographer di sini, iya, EO di sini, bisa terkoneksi dari betul, daerah-daerah ya betul kan, betul. gitu. This is a really good Mhm. initiative ya. Oke, now moving on to visi ke depan nih, Oke. ya kan. Karena you are leading quite a few Eee, organization ya, Mhm, dari industri kreatif, literasi, juga dengan kepemudaan gitu mhm, kan. Kalau dari Bro sendiri, looking at Sulawesi Utara, apa yang buat Bara excited to see what happening mmm, di Sulawesi Utara 5 10 tahun ke depan? oke. Mungkin karena, Bara juga mungkin karena Bara juga, sekarang juga ada di ICCN Mhm, dan apa namanya, optimis banget karena mhm, teman-teman di Sulawesi Utara ini luar biasa mereka punya apa, ada beberapa juga kreatif, mhm, industri juga yang ada di Sulawesi Utara ini. mhm, Aku sih optimis mereka akan maju ya, mhm. apalagi di Sulawesi Utara ini kan juga, mmm, punya apa ya, s eee, hal yang sangat seksi lah gitu. Mmm, Apalagi sekarang juga Pak Gubernur juga lagi buka penerbangan langsung ke apa namanya, ke yes negara-negara banyak. internasional gitu. Barusan Jadi ya Korea iya ya. Korea, Cina gitu. Jadi, Sulut ini punya apa ya, punya keseksian tersendiri Iya lah gitu. dari banyak ya lokasinya, Iya betul, sumber daya mhm, alamnya gitu. dan aku percaya sih dari industri kreatif juga, Sulut Mmm, ini juga bisa hidup gitu, mhm, mhm. gitu. Kalau dari semua itu, I really totally agree. Because karena kalau kita melihat, kita kan Mhm. di Indonesia paling utara ada Iya, di paling negara kita utara. kan. Nah itu kayak bisa jadi gerbang. Makanya Betul, ketika, I was quite amazed juga ada penerbangan dari China, mhm, terus Singapura, ada juga Singapura dan barusan kalau nggak salah Korea gitu kan. Korea. Makanya mungkin teman-teman yang ada di Sulawesi Utara udah mulai melihat mulai banyak turis. Iya, Ya kan, kayak kemarin aku makan, sebelahnya orang Korea mmm, gitu kan, China, iya, which is really good. I really hope, mmm,
apa ya, potensi ini bisa sangat kita garap Ya, ya, karena memang bisa jadi gerbang kebuka. betul. And one other thing that I was thinking about, yang aku sempat melihat gitu, adalah posisi nanti IKN akan berdekatan, Ya, betul. right? Ibu kota. Mhm. Imagine like gerbangnya mau ke IKN bisa lewat Manado dulu Ya, dong. dari Manado. Gitu. This is just something, Ya, like a discussion, itu kan opportunity banget ya. opportunity banget. Jadi, ya wah, very excited for the next 5 years, man. Iya, Karena aku barusan juga last year I was in IKN oke. gitu kan, dan I was aku takjub juga dengan pengembangannya. Itu 3 tahun loh beneran Hmm, hutan, terus bisa jadi yang the ya, city like this. luar biasa. Luar biasa, dan ya connecting with Sulawesi Utara, Ya, it's a huge opportunity betul. gitu, dan ya mungkin nggak cuma dari situ, sisi ekonomi kreatif juga bisa Ya, kan. Nah, Mbak, what do you think dari semua potensi ada yang bisa menghambat Sulut untuk maju? hmm, Apa yang Bro lihat? Apakah dari ekosistemnya, platform, SDM, wakut, apa yang bisa menghambat kita? yang menghambat sih mungkin SDM ya. Hmm, Karena tadi aku juga sempat mention banyak juga, teman-teman yang masih belum aware dan juga mhm, masih banyak yang kesandung dengan, kejahatan-kejahatan yang ada oke, di, apa namanya, yang ada di digital, mhm, apalagi ya tadi pinjol, judol, dan lain-lainnya itu. Karena yang bisa menghambat ya masyarakatnya sendiri gitu. mhm, Padahal kita punya opportunity yang besar banget huge. dan yang harus kita, apa namanya, manfaatkan gitu Iya, ya. mhm, Jadi makanya, banyak juga masyarakat juga yang punya kemampuan lebih dalam berpikir itu banyak juga yang mhm, kasih, motivasi-motivasi, banyak juga kasih, campaign-campaign yang ada di Sulut ini biar, "Ayo kita harus, manfaatkan opportunity ini," gitu mhm, kan. mhm, Jadi, eee, ya mungkin itu ya, apa, SDM-nya gitu. iya, Tapi aku juga nggak bilang SDM di Sulut ini jelek ya, iya iya, mereka cuma hanya sering, tersandung aja. iya, betul. Dan makanya di situ banyak juga kita harus, menggaungkan kampanye-kampanye Iya, literasi, literasi ini, ya ya. mengkampanyekan tentang, mungkin, apa ya, sekarang kan juga lagi zamannya kita diadu domba dengan media, Oh gampang banget. diadu domba juga dengan, berita-berita hoaks gitu kan, Yes. yang sebenarnya aku lihat juga karakter ibu-ibu, Mhm. apalagi orang-orang di Sulut ini banyak juga yang main Facebook. Dan Mmm, juga aku tuh lihat di Facebook nih sekarang banyak media-media yang sekarang udah nggak, steril, iya, nggak wah, apa ya, nggak difilter ya? iya, nggak difilter Fortunately, iya iya. dan banyak juga, masyarakat yang masih, lihat dengan clickbait lah gitu ya, Iya, yang gampang banget teradu iya, ngomong. nggak baca, full apa namanya, Konteksnya, konteksnya dan juga narasi yang, mhm, eee, bisa dikatakan bisa nggak netral juga gitu kan. Ya mungkin itu sih. iya sih. It's, ya kita butuh yang jangan yang berita viral-viral ya, Ya kita harus betul. filter juga. Ya, we have to be Mhm, able, karena salah satu, one of my tim kita juga, kebetulan content creator di Rel. oke. What I like about him itu dia selalu bahas about budaya, konten-kontennya Mmm, budaya, iya, membaca juga ya kan, budaya sejarah. Dan dia selalu waktu itu dia bilang di podcast, talking about how important sebenarnya kita filter dulu nih, iya, kita informasi yang filter ada. dulu, Jangan kita langsung kemakan. betul, Karena kadang kita kemakan, padahal bisa jadi beritanya hoaks, betul. atau bisa bisa jadi beritanya udah 5 tahun lalu, tapi kita langsung terpercaya Iya, gitu. Dan itu kadang memang unfortunately ya media menggunakan itu untuk mmm, ya mungkin menggiring iya, opini gitu kan, seperti itu. Nah, kita harus pintar literasi makanya. betul, Ya, good. Kalau still talking about anak muda nih, mhm, kalau when untuk anak muda yang mau terjun di dunia leadership, oke, ya either it's in political party atau juga mau berorganisasi, mhm, apa sih yang untuk anak-anak muda, ya mungkin kita bicara saat ini anak muda di Sulawesi Utara, yang mereka harus bangun dulu? oke, Apakah mungkin dari cara mereka berkomunikasi, tapi kalau mereka mau terjun ke dunia yang memang ada leadership-nya, mereka harus mulai dari mana nih? hmm, Dari seseorang yang juga pengalaman banyak di organisasi nih. iya.
Mungkin, kalau aku bisa kasih tahu, kita itu untuk menjadi pemimpin kita harus punya gelas kosong yang harus Mhm, kita sediakan. mhm, Setiap kita bertemu orang itu, kita harus serap ilmunya, kita oke, harus minta advice-nya. Karena untuk menjadi leader itu, kita juga harus, peduli juga dengan sesama gitu kan. Dan untuk maju ke sana kita nggak bisa sendirian gitu. mhm, Kita juga harus butuh support dari teman-teman, apalagi tim, itu harus solid. Jadi kita harus, ya bukan berarti kita dengan otak kosong ya, kita harus juga kasih makan otak kita dengan iya, ilmu-ilmu. mhm, Tapi untuk bertemu dengan, orang lain, networking itu sangat 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 iya, penting gitu. mhm, Dan juga, untuk jadi leader yang bagus, yang baik itu yang pasti yang tadi Kak sempet mention, public speaking harus mhm, iya, pintar karena untuk memengaruhi orang, untuk, beradaptasi dengan, masyarakat juga kita wajib punya skill itu gitu. iya, iya. Kayak public speaking dibutuhin sangat-sangat Iya, perlu kan setuju. communication skill. Yo apa, lulusan komunikasi juga? Iya. Iya, bisa belajar nih. Mungkin kita bisa buka kelas, apa, bahkan mengajar. Tapi, aku sangat percaya itu dan Mhm, I really take, apa, perumpamaan gelas kosong, iya ya kan. Kita maju, ya kan, dengan artian gelas kosong yang aku tangkap mau belajar, iya, mau ya belajar. kan. Mau belajar, mau menyerap ilmu, Mhm, that's what I really like. Dan mau berani untuk keluar, betul. ya kan. Apalagi kalau udah ada di posisi mau organisasi dan Mmm, leadership, nggak ada namanya takut, mhm, harus berani ya, gitu. Dan I really like when you say peduli. Kenapa aku bilang itu, karena kadang kita gini ya, kadang kita terjun because we have agenda, iya, we have something I wanna achieve. mmm, Tapi kadang if we reverse it, kita nggak ada pressure untuk maju. You mhm, know what, I want to get to know that person gitu iya, kan, mau kenal siapa sih dia, betul. bisa nggak kita sekalian kolaborasi ya Mhm, gitu. Dan that's the art of networking yang mmm. aku suka banget kamu mention about it. Thank you so Iya. much for it. Soalnya Kak, aku juga maksudnya, Iya, ini juga dari pengalaman aku ya, mhm, maksudnya aku juga sering bertemu dengan banyak orang iya, dan ada beberapa orang yang sangat disayangkan dia sebenarnya cuma punya ilmu segini, tapi mhm, dia sangat menggurui gitu. Yang banyak itu. yang kadang-kadang kita juga, aduh jadi malas deh kita Iya, mau iya, komunikasi gitu. Padahal mhm, kita punya visi misi yang besar yang kita mau mhm, ajak, "Ayo kita bareng-bareng." Tapi iya, kadang-kadang kalau kita udah ketemu orang yang kayak gitu, udah males udah duluan kan. males duluan. Karena apa, dia aja Iya, ngomongnya gitu kan. Padahal, ya kita nggak tahu eksekusinya seperti mhm, apa gitu kan, dan it's important juga, ya kadang mereka bilang, ya banyak ngomongnya iya, gitu kan, setelah eksekusi buktinya nggak mmm, ada iya. gitu kan. Nah dan thank you udah mention banget, itu I encounter that so many, ya gitu. Nah, kalau how about anak muda yang punya niat, punya potensi, Mmm, tapi ada satu nih yang menghalangi mereka, takut gagal. oke, Apa yang Bro would love to share dari pengalaman Bro juga yang juga terjun di dunia ini, mhm, apa supaya mereka jangan sampai takut gagal? oke. Mmm, aku juga orang yang awal-awal juga takut gagal Mhm, karena, punya apa ya, ya nggak bisa dipungkiri orang mhm. lihat bara itu lihat papa. Jadi Mmm, orang udah punya standar, anaknya nih pasti pinter sehebat bapaknya gitu. wow, oke. Dan Mhm, itu sebenarnya hal yang, salah juga sih, yang mhm. bisa menjadi pressure juga ke orang lain gitu. Iya, iya. Nah, itu juga, apa ya, hal yang bisa melatih diri kita sebenarnya Mhm, untuk nggak takut gagal. Jadi kalau aku bisa kasih advice ke teman-teman yang sekarang mau memulai tapi punya, keinginan besar tapi takut gagal, kita nggak pernah tahu gimana prosesnya, kita nggak mhm, pernah tahu bagaimana,
ilmu yang akan kita dapatkan kalau kita nggak mencoba kan, Kak. Mmm, Jadi jangan gagal. Gagal itu pasti ada, nggak ada orang yang iya, sukses terus, nggak pernah gagal mhm, gitu. Karena, aku ingat Pak Prabowo ya, mmm, dia berkali-kali kalah dalam oh pemilu, yes, tapi iya, akhirnya dia juga menang gitu. ini udah berapa kali beliau? Bisa 5 kali deh kalau nggak Iya, salah aku ya. I'm very shocked dia maju-maju terus. Iya gitu. Iya iya Jadi iya, kita sebagai generasi muda juga, karena kita juga punya waktu yang masih mhm, panjang, kesempatan yang masih mhm, luas, dan juga kita sebagai anak muda kan juga masih juga banyak sering ketemu orang gitu ya. mhm, Jadi iya, kita, eee, manfaatkan waktu yang kita punya, kesempatan ya ya. kesempatan yang ada gitu, dengan belajar sih. Dengan belajar udah pasti sih kita, ya itu sih mindset jangan takut gagal Jangan itu takut harus gagal. ada. Iya, karena belajar untuk menormalisasi gagal Mhm, itu pasti ada. betul. Ya, tapi kita itu akan gagal, benar-benar gagal kalau kita tidak mencoba dan atau kita stuck di satu tempat, Ya, ya, gitu. Karena, well, so much we can definitely learn from you, ya, karena, I know you are also seorang pengusaha, ya kan, kamu juga berorganisasi, ya, gitu kan. Banyak hal yang ya pasti you experience gagal juga mhm, kan. Nggak betul. mungkin bara walaupun dengan akses yang ada langsung naik di atas, Iya, ya kan. You also have that, eee, you have to start, you have to go out there mhm, juga. Dan satu, ya aku, in my honest opinion ya, kamu yang humble ini ya itu yang membuat bara is bara gitu. ya, thank you. Last question buat nutup, Oke, ya kan. Karena, ini quite deep juga ya, personal juga ya. mhm, This is the so impact journey ya, but I'm trying my best untuk jangan terlalu serius gitu iya. kan, karena aku udah banyak di komen gitu, gitu. Nah, bicara soal legacy, Mhm, right, apa sih yang Bara ingin orang ingat tentang Bara? Orang mhm, pengen tahu, "Oh, Bara itu seperti ini." What do you want people to remember about Bara Prim? oke. Mungkin ini juga udah banyak orang sering dengar ya. Hmm, Ya kalau orang itu, aku selalu setiap didoakan papa dan mama, orang tuaku dan orang-orang sekitarku mhm, adalah semoga menjadi saluran berkat. mmm, Jadi itu yang aku pengen orang kenal, aku sekarang menjadi saluran berkat. Kalau aku nggak bisa membantu, setidaknya aku sudah mau mendengar, mhm, aku sudah menampung, setidaknya aku bisa membantu sedikit gitu. oke, Jadi, aku pengen dikenang sebagai orang yang, "Oh dulu aku pernah di posisi ini karena Bara," gitu. mmm, "Oh Bara tuh orangnya, humble, baik," gitu. Ya bukannya aku dibuat-buat, tapi memang, apa namanya, mungkin perjalanan hidup dan mmm, juga pelajaran dari orang tua yang selalu aku terapkan juga gitu. Jadi aku pengen, dan sampai sekarang juga masih ingin belajar untuk gimana caranya untuk menjadi saluran berkat itu sih. wow, so good. Jadi saluran berkat. Iya, Bara Prima, thank you banget buat sharing-nya siap. dan Thank you kita juga. tunggu next gebrakan-gebrakannya di Sulawesi. Iya, Thank you, Bro. thank you so Yeah, much. thank you guys.